Baik, selamat pagi, bertemu kembali gitu ya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Kita sekarang masuk week 11, di mana kita akan membahas mengenai algoritma yang baru ya. Setelah kemarin kita melihat algoritma greedy dan macam-macamnya, sekarang saya akan membahas mengenai algoritma branch and bound gitu ya. Nah, eh, salah satu contoh algoritma atau permasalahan yang sering dibahas pada algoritma branch and bound ini adalah persoalan knapsack gitu ya. Jadi algoritma branch and bound ini merupakan salah satu tools yang sama seperti algoritma greedy, dia bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk optimasi ya. Nah ini mirip algoritma greedy ya, dia untuk menyelesaikan persoalan optimasi, seperti pernah kita bahas ada persoalan untuk optimasi untuk memaksimasi cari upper bound, lalu ada meminimasi cari lower bound gitu ya. Nah, langkah yang kita lakukan gitu ya untuk melakukan optimasi di sini ada macam-macam ya, ada optimization problem, branch and bound, upper bound dan lower bound gitu ya. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas gitu ya. Nah, jadi topik bahasan kita hari ini adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah integer knapsack, fractional knapsack, dan branch and bound knapsack gitu ya. Nah, untuk integer knapsack ini sering disebut dengan persoalan zero one knapsack. Kenapa seperti itu? Karena kita hanya bisa hanya memiliki dua pilihan ya, entah mengambil bendanya atau tidak ya. Kalau mengambil kita gunakan di sini xi-nya adalah 1, kalau tidak xi-nya adalah 0 gitu ya. Tentunya dengan constraint K besar. K besar ini adalah kapasitas tas yang dimiliki oleh kita ya. Constraint-nya di sini kalau kita lihat tasnya kapasitasnya 15 kilo. Jadi kita tidak boleh ambil si bendanya lebih dari 15 kilo gitu ya. Tapi dengan catatan kita berusaha memaksimasi nilai F. Artinya apa? Kalau kita mengambil benda gitu ya, harus kita lihat nilainya juga gitu ya. Jangan sampai kita mengambil benda yang berat tapi nilainya kecil. Kita inginnya justru benda yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kita ingin memaksimasi nilai yang kita ambil. Nah, penyelesaian dengan exhaustive search bisa kita lakukan di sini gitu ya. Dengan menggunakan brute force tentunya, karena algoritma brute force bisa menyelesaikan hampir semua masalah yang ada. Nah, kompleksitasnya sangat besar. Di sini big O-nya n dikali 2 pangkat n, artinya kita harus mencoba semua kemungkinan yang ada gitu ya. Nah, ada juga kita bisa menyelesaikan persoalan knapsack ini, zero one knapsack ini dengan algoritma greedy gitu ya. Nah, untuk algoritma greedy, di sini saya balik lagi dulu membahas algoritma greedy untuk menyelesaikan persoalan knapsack. Ada algoritma greedy by profit gitu ya. Jadi kita pada setiap langkah pasti memilih profit atau keuntungan yang paling besar. Lalu ada greedy by weight. Pada setiap langkah kita memilih berat yang paling ringan. Lalu ada greedy by density. Pada setiap langkah saya memilih objek yang mempunyai density gitu ya. Density didapat dari nilai dibagi berat yang terbesar. Nah, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas tidak menjamin ya akan memberikan solusi yang optimal. Kenapa? Nah, kita lihat contohnya di sini gitu ya. Solusi optimalnya adalah 15. Nah, ini masih bisa ya dengan menggunakan greedy by profit dan density, saya masih bisa mendapatkan solusi yang optimal gitu ya. Nah, contoh 2 ini. Apakah saya bisa mendapat solusi yang optimal? Solusi optimalnya 55, tapi bisa dilihat di sini hampir semua algoritma greedy, baik by profit, weight, dan density, gagal memberikan solusi yang optimal. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita dapat kesimpulan dari hasil tadi bahwa algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi yang optimal untuk masalah zero one knapsack. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita bahas dulu mengenai fractional knapsack gitu ya. Karena kita akan menggunakan ini sebagai part untuk mencari solusi zero one knapsack gitu ya. Nah, untuk fractional knapsack, si XI ini range-nya tidak hanya 0 atau 1, tapi bisa di antara 0 sampai 1. Artinya apa? Kita bisa membagi si bendanya menjadi beberapa bagian. Tentunya dengan nilai sesuai dengan pembagian yang kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Di sini.
Kalau fractional knapsack artinya kita bisa memaksimalkan kapasitas tas kita. Contohnya kapasitas knapsack kita 20, pasti total yang bobot yang kita bisa bawa sama dengan kapasitas si knapsack kita gitu ya. Karena tadi itu benda yang kita ambil bisa kita bagi. Contohnya ini. Untuk greedy by profit kita ambil benda 1 full, tapi untuk benda 2 kita hanya bisa ambil 2/15 bagian gitu ya. Nah, juga untuk weight gitu ya, benda 3 kita bisa ambil full, tapi untuk benda 2 kita hanya bisa mengambil 2/3 bagian. Demikian juga dengan greedy by density. Benda 2 bisa kita ambil full, benda 3 kita hanya bisa mengambil setengah bagian. Nah, total keuntungannya seperti ini gitu ya. Yang memberikan keuntungan maksimum di sini adalah greedy by density, yaitu sebesar 31,5. Nah, ini pertanyaannya. Apakah greedy by density, apakah fractional knapsack bisa diselesaikan dengan algoritma greedy gitu ya. Maksudnya saya bisa mendapatkan solusi yang optimum untuk fractional knapsack hanya dengan menggunakan algoritma greedy ya. Jawabannya adalah iya. Dengan menggunakan greedy by density, saya selalu mendapatkan hasil yang optimum. Tapi ini hanya untuk kasus fractional knapsack. Tidak demikian untuk kasus zero-one knapsack gitu ya. Nah, sehingga saya memerlukan suatu algoritma yang baru ya untuk menyelesaikan persoalan zero-one knapsack, yaitu dengan menggunakan algoritma branch and bound gitu ya. Nah, tadi constraint-nya apa? Kalau menggunakan algoritma brute force untuk menyelesaikan zero-one knapsack, efisiensinya tidak baik ya. Efisiensinya jelek kalau bisa kita bilang. Kalau kita menggunakan algoritma greedy untuk menyelesaikan zero-one knapsack, hasilnya tidak optimum. Nah, sehingga saya perlu algoritma lain untuk menyelesaikan branch and bound, yaitu dengan menggunakan untuk menyelesaikan zero-one knapsack dengan menggunakan algoritma branch and bound gitu ya. Nah, prinsipnya tadi gitu ya. Jadi algoritma branch and bound itu dia menggunakan fractional knapsack dengan strategi greedy gitu ya, untuk mencari upper bound-nya. Nah, di sini saya punya sesuatu yang baru ya. Di sini saya punya parameter UB yaitu upper bound. Cara mendapatkan UB adalah saya melihat gitu ya. Berapa sih nilai maksimum yang bisa saya dapatkan gitu ya dengan menggunakan ini tadi fractional knapsack dengan strategi greedy. Di awal saya B ini adalah benefit ya, dan W ini adalah weight. Benefit masih 0 dan weight masih 0, artinya saya belum mengambil benda apapun. Kalau saya mengambil benda 1, artinya cabang ke sebelah kiri, artinya saya mengambil benda pertama gitu ya. Dengan catatan benda kedua dan ketiga dan keempat masih bisa saya ambil. Upper bound-nya masih sama, 115 gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya, upper bound-nya masih sama. Nah, kalau saya tidak ambil benda ke-1, artinya apa? Benda ke-1 saya coret dari tabel gitu ya. Tabel yang tadi kita lihat sama-sama artinya apa? Upper bound-nya juga akan berkurang gitu ya, karena benda 1 hilang, maka upper bound-nya dia menjadi 79. Upper bound ini dapat dengan menggunakan fractional knapsack. Nah, saya tentunya akan melanjutkan kalau di branch and bound ke upper bound yang lebih tinggi dulu gitu ya. Upper bound 115 lebih besar dari 79, maka saya akan lanjut ke cabang sebelah kiri. Kalau saya ambil X2, upper bound-nya tetap 115, tapi kalau tidak saya ambil X2, upper bound-nya jadi 98 gitu ya. Nah, ini masih besar yang 115, saya lanjut ke kiri. Kalau saya X3 ambil, kapasitas knapsack saya 17, artinya sudah lewat batas, artinya ini tidak bisa saya jadikan solusi. Nah, kalau X3 tidak saya ambil, upper bound-nya 85. Masih lebih besar upper bound yang sebelah kanan, 98. Jadi saya lanjut ke upper bound 98. Dan kita lihat kalau X3 saya ambil, upper bound-nya tetap 98. Kalau tidak saya ambil, upper bound-nya 55. Masih besar yang 98. Nah, lanjut lagi, kalau X4 saya ambil, kapasitasnya sudah melebihi batas 19. Jadi ini bukan solusi. Kalau X4 tidak saya ambil, nah ini gitu ya, dimana saya mencapai lift terakhir, artinya saya mendapatkan solusi. Jadi solusinya apa? Nah ini dari
path atau jalur yang saya tempuh gitu ya. X1 saya ambil, X2 tidak saya ambil, X3 saya ambil, X4 tidak saya ambil. Nah, itu solusinya. Nah, jadi dengan branch and bound, saya bisa mendapatkan solusi untuk zero one knapsack dengan efisiensi yang cukup tinggi gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan branch and bound untuk menyelesaikan persoalan zero one knapsack. Nah, sekarang saya simpulkan, jadi untuk menyelesaikan fractional knapsack, saya bisa menggunakan greedy by density. Sementara untuk menyelesaikan zero one knapsack, saya bisa menggunakan algoritma brute force dan branch and bound. Tapi saran saya adalah kalian menggunakan branch and bound karena algoritma brute force sangat tidak efisien untuk mendapatkan solusi yang optimum. Oke, nah jadi ini adalah materi hari ini untuk algoritma branch and bound. Sekian dari saya. Silahkan apabila masih ada yang bingung bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat pagi semuanya dan semoga dalam keadaan sehat.